Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada kali ini kita akan mulai lagi atau bertemu lagi dengan Bu Eni untuk belajar bersama, yaitu pelajaran fikih bab 3, yaitu tentang sholat bagi orang yang sedang sakit. Nah, di sini anak-anak, tata cara sholat bagi orang yang sakit ya. Orang yang sakit itu tetap atau wajib untuk melaksanakan sholat fardu atau sholat 5 waktu, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jadi seandainya kamu sakit perut atau sakit kepala, kamu harus tetap melaksanakan sholat 5 waktu atau sholat fardu. Nah, di sini bagaimana kalau seandainya ada orang yang sakit? Nah, nih, bagi orang yang sakit dapat keringanan dalam mengerjakan sholat 5 waktu tadi. Nah, disebut adalah rukhsah. Rukhsah itu adalah suatu keringanan. Kalau di sini keringanannya adalah kamu atau orang lain ya, orang lain seandainya sakit. Nah, sakit itu harus tetap mengerjakan sholat. Kalau kamu itu tetap mengerjakan sholat walaupun posisi kamu tidak bisa berdiri. Ya, itu ya. Anak-anak yang aku sayangi, di sini disebut tadi adalah rukhsah ya, adalah suatu keringanan biar orang itu tetap mengerjakan sholat. Anak-anakku yang kusayangi, yang pertama adalah kamu mengerjakan sholat dengan berdiri, harus dikerjakan dengan berdiri ya. Kemudian kalau kamu itu sedang sakit, maka mendapat keringanan dari Allah, yaitu sholat dengan cara duduk. Sholat dengan cara duduk dilakukan bagi orang yang tidak sanggup melakukan sholat dengan cara berdiri. Tata cara sholat sambil duduk seperti pertama niat dulu, kemudian duduk menghadap kiblat dengan posisi iftiros, jadi bukan tawaruk ya, tapi seperti kamu mengerjakan sholat ini yang tahiyat awal itu ya, seperti itu duduk tawaruk, bukan, itu duduk iftiros namanya, bukan tawaruk ya. Nah, di situ kemudian kamu mengucapkan niat, terus duduk tetap menghadap ke kiblat, kemudian membacanya juga sama, yaitu seperti halnya sholat pada posisi berdiri ya, pada posisi berdiri. Kemudian membaca surah Al-Fatihah, kemudian ditambah lagi dengan surah pendek kalau itu pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Kemudian setelah itu ruku sama dilakukan seperti kamu itu berdiri, tapi ini dengan cara membungkukkan badan sedikit ya, membungkukkan badan sedikit. Nah, setelah seperti duduk, kemudian membungkukkan badan sedikit. Nah, kemudian bacaannya sama seperti halnya kamu melaksanakan sholat dengan berdiri. Kemudian kalau ruku dilakukan dengan posisi badan agak membungkuk ya tadi ya. Kemudian kalau tidak, ya udah bangun seperti biasanya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, itu bacaannya seperti itu. Seperti tidak. Kemudian kalau mengerjakan sujud gimana? Mengerjakan sujud itu kalau kamu bisa sampai mengerjakan sujud seperti sholat biasa, silakan dikerjakan seperti itu. Tapi kalau seandainya belum bisa, maka mengerjakan sujudnya itu membungkukkan badan lebih rendah dibandingkan pada saat kamu mengerjakan ruku, gitu ya.
Jadi seperti itu. Kemudian sujud lagi seperti itu. Kalau duduk iftirash sama, kemudian duduk tawarruk itu juga seperti biasanya. Itu contoh sholat dengan cara duduk. Kemudian contoh sholat dengan cara berbaring. Kalau kamu berdiri tidak bisa, kemudian sholat dengan duduk juga tidak bisa, maka kamu mengerjakan sholat dengan cara berbaring. Tetap menghadap kiblat ya, kakinya di hadap kiblat, kemudian kepalanya di timur, kemudian kamu miring, itu namanya berbaring ya. Berbaring tetap menghadap ke arah kiblat. Kemudian kalau seandainya takbirnya gimana? Kalau takbirnya bisa ya tetap membaca takbir Allahu Akbar seperti biasanya. Kalau tidak bisa boleh dengan isyarat ya, boleh dengan isyarat. Kalau seandainya isyarat sudah bisa, membaca sudah bisa, ya sudah dengan kedipan mata juga tidak apa-apa. Tapi tetap menghadap kiblat kalau masih bisa. Kalau seandainya sholat tidak bisa dengan cara berbaring, maka kita mengerjakan sholat dengan cara telentang. Nanti kalau berbaring itu miring, kalau telentang itu adalah seperti orang tidur, tapi bukan dengan tidur ya. Kalau sholat dengan tidur itu namanya bukan sholat sambil tidur. Tidur itu tidak bisa mengerjakan sholat, tapi hanya telentangnya saja. Kemudian anak-anakku yang aku sayangi, kita lanjutkan. Setelah kita itu sholat dengan cara berbaring tidak bisa, maka sholat dengan cara telentang ya tadi ya. Tata caranya gimana? Boleh mengerjakan sholat secara telentang kalau tidak bisa sholat dengan cara berbaring. Nah, tata caranya di sini, sholat telentang itu adalah posisi badan telentang dengan posisi menghadap kiblat. Kemudian gerakan sholat dilakukan dengan isyarat seperti menganggukkan kepala, kedipan mata, ataupun dengan isyarat hati. Berarti seperti dalam hati membacanya. Selanjutnya yaitu bacaan sholat dilafalkan seperti biasa. Jika tidak mampu, cukup dilafalkan di dalam hati. Gitu ya anak-anak. Kemudian apa hikmah sholat bagi orang yang sakit ya? Hikmah bagi orang yang sakit itu ada 5. Hikmah yang pertama adalah tetap bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meskipun kita masih dalam posisi sakit, tapi kita tetap bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hikmahnya adalah penggugur dosa. Jadi kalau seandainya kita sedang sakit, itu adalah merupakan ujian dari Allah ya. Ujian dari Allah atau musibah, dan itu harus diterima dengan ikhlas agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah gitu ya. Kemudian hikmah yang ketiga adalah mendapat ketenangan ya. Kalau kita itu mendapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah hidupnya akan tenang walaupun orang tersebut baru baru sakit ya, mendapatkan ketenangan jiwa dari segala aktivitas yang padat. Nah, kita ambil hikmahnya, yaitu dengan kita sakit, kita dapat mengistirahatkan sejenak badan dan pikiran kita, gitu ya. Jadi kita ambil positifnya saja. Kemudian hikmah yang keempat adalah menghilangkan penyakit hati. Nah, penyakit hati itu seperti apa? Yaitu dendam, ya, sukanya dendam kepada orang lain. Kemudian iri,
Iri itu adalah kenapa orang lain itu bisa seperti itu. Saya harus bisa juga caranya, tapi dalam hal-hal tertentu. Tapi kalau iri dengan ilmu, monggo ya. Iri, wah temenku kok pandai, saya harus rajin belajar lagi, lebih giat, itu monggo. Kemudian dengki ya, hasad dan sebagainya, itu adalah contoh-contoh dari penyakit hati. Maka kita harus menghindari. Kalau ada teman yang seperti itu, kita harus memberi isyarat, jangan mempunyai penyakit hati ya, seperti itu. Anak-anak juga harus bisa memilih-milih teman. Kalau teman itu memang pinginnya untuk hal-hal kejelekan, ya kita agak menjauh dulu gitu ya. Carilah teman yang bisa menjadikan kita lebih baik, yang bisa memberi support kepada kita dalam hal kebaikan. Kemudian hikmah yang kelima adalah sholat sebagai obat penyembuh ya. Kita selalu mendekatkan diri kepada Allah terus, kita tetap mengerjakan dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita tetap sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anakku, pelajaran fikih pada kali ini kita akhiri. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Jangan lupa sholatnya jangan sampai ditinggalkan atau bolong-bolong. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.